Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita akan live trading ya, seperti biasa. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023. Terus seperti biasa ya Bapak Ibu, bisa menyiapin laptopnya dulu. Terus mungkin di setting layoutnya sesuai dengan style trading Bapak Ibu sendiri. Kalau saya pribadi di sini saya lebih suka di sini ada menu 0200 ya. Bapak Ibu bisa masuk menu running, kemudian pilih kode 0200 running trade and interest stock. Nah, di sebelah sisi kiri sini ada running. Sebelah tengah sini kita bisa pilih saham yang akan kita input. Sebelah kanan ini bisa ditulis watchlist ya, watchlistnya Bapak Ibu atau indeks pribadi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu pantau bisa tulis di atau di watchlist di sebelah kanan. Terus kemudian ada menu stock price kodenya 001, bisa masuk menu put, kemudian stock price kodenya 001. Kemudian multi chart kodenya 0500. Kemudian bisa masuk menu ranking, kemudian kodenya 0100 di stock jinner. Nah, ini nanti untuk kita ngelihat saham-saham yang akan naik ya. Jadi kita sortir by volume dan juga by value. Kemudian sisi kanan saya ada IZ Broker kodenya 1994 untuk melihat brosur. Nah, ini Bapak Ibu kalau misal mau bikin nampilin jadi satu layar, itu nggak bisa otomatis, jadi harus diminimize dulu kayak gini. Nah, misalnya Bapak Ibu mau katakanlah gabungin running trade, nah digabungin sama stock price gitu ya. Nah, tinggal ditarik ditata kayak gini ya. Dan mau yang di tengah ditaruh fast order juga bisa, mau ditaruh yang chart juga bisa. Nah, cuman kalau saya lebih enak suka yang full monitornya buat mantau yang running trade sama watchlist aja. Jadi kalau watchlist ini nanti sisi kanannya ada yang volumenya gerak, kita langsung bisa respon cepat untuk ngelihat atau ngentry saham-saham yang gerak gitu. Terus di sini saya bebasin Bapak Ibu untuk ini ya, kasih masukan ya saham-saham yang Bapak Ibu pantau terus lagi gerak. Jadi tujuannya kita live trading, kita bisa masuk ke saham-saham yang lagi gerak, lagi rame dengan sangat cepat ya nanti. Oke, terus kemudian di sisi kanan ini saya watchlist saham-saham yang berdasarkan secara FA bagus. Kemudian saya juga pilih saham-saham yang kemarin aktif ya, jadi hari sebelumnya aktif di stock ranking saya pilih juga di sini. Terus kemudian di sini saya pilih saham-saham yang enggak terlalu saham gorengan ya. Jadi saham-saham third liner nanti kita bisa cermati atau pantau ketika nanti running gitu ya. Cuman di watchlist nggak saya tulis atau nggak saya list. Oke, sekarang jam 8.55. Kemarin yang sempat aktif itu saham-saham IPO ya, saham-saham IPO, saham Teguh kalau nggak salah kemarin ya, itu langsung arah. Jadi kita nggak bisa ngentry. Terus habis itu bornya aja sih yang ramai, tapi sangat volatil sekali ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang di room ini juga masih belajar juga, mungkin saham-saham yang volatil banget kayak gitu agak berisiko. Oke, kita refresh sejenak ya saham-saham yang kita bisa pantau. Pertama kita ngelihat indeks ya. Nah, kita ngelihat indeks sepertinya beberapa hari terakhir ini mencoba nge-break 6.800 ya, cuman gagal. Kita lihat ini mencoba nge-break ya, kemarin gagal 6750 ya, ini gagal. Semoga bisa tembus 6750 ke 68. Nah, dari sini bisa confirm kalau IHSG bisa uptrend gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat secara tren, secara MACD ini masih
positif, cuman masih kelihatan banget IHSG lagi fase konsolidasi atau sideways. Untuk saham kemarin kita lihat ada BBHI ya yang aktif. Ini kemarin setelah kapan hari kita bikin live trading buy di BBHI, dia bikin sideways, terus kemarin sempat bikin rebound. Nah, ini volumenya lumayan ya, kemarin naik 900%. Terus kemudian kalau dilihat dari MACD-nya di sini dia masih fase distribusi, cuman sudah mau menyempit ya. Nah, untuk momentumnya ini sudah golden cross. Oke, sekarang jam 8.57 ya. Terus kemudian GJTL ya, GJTL kemarin di grup saya info jangan keburu beli ya, jangan keburu beli. Targetnya 12.10, closingnya kemarin pas ya, kena 12.10, sempet low 1200. Nanti kita lihat ya, ini sudah kena MA5, harusnya hari ini sih rebound. Nah tapi kalau 1200 jebol ya dia bisa turun lagi ya, bisa turun lagi ke range 1160 ya untuk GJTL. Nah, ini makanya kemarin teman-teman yang mau maksa beli GJTL saya kasih warning hati-hati ya, karena ini maksud saya profit taking wajar karena udah jauh di atas MA5. Intinya saham kalau udah jauh di atas MA5 pasti ada koreksi wajar di situ gitu. Nah ini sekarang jam 8.58. Kita lihat blue chipnya ya. Nah blue chipnya kita lihat IEP nya lompat ya, BBCA ke 9100. Nah, ini kemungkinan dia openingnya ke 9100 ya. Nanti kalau BBCA lompat, kemungkinan saham-saham lain juga ikut lompat ya. Nah, udah pre-opening ya ini sekarang. Di sini kita lihat top gainernya ada ICBC, kemudian Inco, Akra dan lain sebagainya. Value transaksi paling gede di sini BMRI, BBCA sama ICBC. Oke ya. Di sisi kanan saya ini MEDC pre-openingnya lompat, Cepin, Breeze, Harum. Oke, sekarang sudah mulai ya jam 9.00. Bapak Ibu, seperti biasa saya ingatkan jangan keburu entry ya, harganya masih lompat-lompat. Jangan keburu entry. Jadi 1 sampai 5 menit pertama ini masih apa ya, pasarnya masih volatil. Wih, GPRM langsung ARB lagi ya, saham IPO distributor Coca-Cola kemarin langsung ARB. Oke, INKP kena 9.000 ya. Akhirnya ya, nge-swing sampai 2 bulan lebih ya ini. Kena 9.000. INKP kena 9.000, Cepin lompat ya. Kemarin juga saya info di grup untuk nge-swing. Kijak, Aces. Oke. BBHI open low. Aces pantau juga ya, Aces ya. Aces kemarin sempat breakout dengan volume ya, kemarin profit taking wajar. Nah ini jagain di 700.
SJTL masih sepi, tapi dia udah technical rebound 1200, mantul ya tadi. Oke. Kita lihat di stock ranking. Daya Teguh ini udah ini ya, nggak arah ya, udah keguyur. Hati-hati ya teman-teman ya. Ini kita lihat value transaksi, kita load terus value transaksi yang gede. Nah ini so far ini ada Aces ya, masih 3M. Ini Telkom ini value transaksinya udah lumayan gede, cuman sayangnya ya kalau blue chip kita susah untuk scalping ya. Oke. Punya saya masih processing ya. Punya teman-teman macet enggak? Waduh, ke close ini. Sebentar, punya saya keputus internetnya ya. Ini padahal saya pakai Bisnet ini. Ya sebentar ya. Nah, saya masih loading. Ini semua lancar, berarti saya aja ini yang putus. BBHI lompat ya teman-teman, pantau ya BBHI bisa entry di area case. Sembilan 11.05 bisa titip sendal dulu ya. Bisa titip sendal dulu. Udah breakout nih. Oke. Beli berikutnya nanti kisaran 1865 1870 ya. Ini ada antrian tebel 700. 1875 di sini sama 100. Mudah-mudahan dapat sih. Oke, kita tunggu ya. 1875. Ini transaksinya paling gede frekuensi di 1900 nih. Oke, kita lihat di stock dinner.
Oke, nah ini mulai diisi nih 1870, 1875 mulai diisi semua. Nah ini ya, jam 9 lebih 4 menit ya tadi ya. Ini ada volume gede langsung hantam beberapa papan. Nah. Oke, kita sambil ngelihat saham lain ya, Bapak Ibu. BNBA-nya udah kenceng nih, udah 2 minggu lebih kalau nggak salah. Dari di bawah 800 loh sampai 1200. Jadi 40% lebih. Kalau dulu bank digital tuh Arto ya yang duluan leading ya. Sekarang kalau saya lihat sih lebih ke ini ya, BBHI, BNBA itu yang bikin leading, narik duluan gitu. Oke, ini Aces gerak ya. Oke, ini kita lihat yang HK udah lumayan gede. 720, ada yang HK 3,6 M. Nah ini udah golden cross ya, ini Aces. Ini area supportnya di area 700 sampai 710. Ini sebetulnya Aces ini lebih cocoknya nge-swing sih. Jadi misalnya teman-teman nanti scalping ya, misalnya momentumnya nggak dapet, bisa tahan juga gitu loh. Kalau ada bid yang kayak gini, itu sebetulnya ini dijagain ya, dijagain di area 700. Nah, cuman ini untuk overnya yang tebel ini belum kelihatan mencolok banget ya. Nah, ini yang tebel masih di area 730 sama 750. Kalau kayak gini sih formasinya biasanya masih mau ngambil lagi, masih mau ngambil lagi di bawah nih. Tapi range-nya nggak jauh-jauh antara harga ini aja. Oke, 720 diguyur ya sekarang. Kita lihat BBHI lagi. Ini kalau 1900 dimakan, udah ke atasnya kenceng nih. Cuman masih jagain. Ini barusan dimakan kan, udah kenceng ini.
ke 1950 ini targetnya. Nah ya, tadi baru ngambil dikit, antri bawah nggak dapat. Oke ya, tadi kalau ada yang nitip sendal di BBHI bisa pasang buang ya. Bisa pasang buang di 1945, 1940 boleh. Nah ini ada yang kosong nih, 98 lot, boleh diisi juga. Kan yang HK udah 15.000 ya, 15.000 lot. Yang HK 9 ribuan. Nah bagus nih, ini udah dipasang nih 1925, 1945 sama 1950. Oke, ada yang tanya total apakah sudah bisa masuk untuk swing. Total ini kalau nggak salah konstruksi ya. Sebetulnya sih kalau dilihat dari chartnya sih ya dia sudah short termnya so far sudah uptrend, juga di atas MA5 ya. Cuman apa ya, konstruksi ini sentimennya itu loh belum ini ya, belum begitu kuat ya. Jadi kalau saya sih apa namanya, saham-saham yang di sektor konstruksi sih mending skip. Jadi kalau saya nge-swing itu saham-saham yang mungkin dia masuk second liner atau blue chip. Nah, kayak saya sering kan INKP saya suruh untuk nge-swing, kemudian apa namanya Cepin juga, terus saham-saham yang masuk second liner dan blue chip itu saya info untuk swing. Terus secara fundamental dia juga oke. Kayak BES itu saya info untuk nge-swing. BBHI kemarin sempat kita live trading minggu sebelumnya, sempat keguyur ya. Itu saya info untuk nge-swing bisa, stop loss bisa. Cuman lebih cocoknya sih nge-swing karena memang saham bank digital akhir-akhir ini masih cenderung ditarik gitu loh. Terus chartnya juga sudah balik ke posisi uptrend gitu loh. Nah terus BTPS juga, BTPS kapan hari saya juga info untuk nge-swing, fundamentalnya bagus. Aceh juga saya info untuk nge-swing. Nah saya untuk nge-swing ngambil saham-saham ini ya, saham-saham yang secara satu faktornya secara fundamental atau LK di Q1 nya bagus, kedua sisi chartnya atau sektoralnya dia jalan gitu. Nah kalau konstruksi ini masalahnya sektoralnya nggak jalan. Terus kalau ngomongin LK rata-rata di sektor konstruksi lagi bad, lagi jelek gitu loh. Jadi kalau saya nggak berani sih gitu. WiFi sebentar, gue tuh kayaknya ditarik ya. Oke, kita cek. Duh, gimana mas? Waduh, ini sih sahamnya ini ya, sahamnya polanya kayak sage, jadi bandarnya agak kasar bantingnya. Ini juga ada antrian di bawah nih, harga gocap 50. Ini kemarin kan saya pernah posting ya di YouTube mengenai antrian naik, antrian turun. Nah,
meskipun nggak selamanya seperti ini, tapi kalau ada bid tebel atau volume tebel di bawah ya, sebelah overnya kosong, itu biasanya antrian turun. Ya meskipun kita lihat secara transaksi dia banyak yang HK ya, cuman bisa saja dia nge-HK barangnya sendiri. Nah ini barusan cabut ya, cuman saya nggak rekomen sih untuk doh. Ini teman-teman di forum di sini beberapa banyak yang pemula, takutnya nanti scalping saham kayak gini nggak bisa keluar nanti. Nah kan, nah diisi terus kan. Jadi dia kayak istilahnya membuat running trade itu rame, bikin spam order, tapi overnya diisi terus. Nah, harusnya kalau dia niat ngerek, makan beberapa papan ya, misalnya 61 sampai 63 itu langsung dimakan, tapi nggak diisi lagi. Nah kan, 61 ke kiri diisi terus kan ya. Belum diizinin naik sama badannya Pak Anton. Nah ini buat apa ya, saya mention buat pelajaran buat teman-teman ya. Intinya kalau kita scalping saham, entah saham gorengan, entah saham ini, itu kalau apa namanya overnya diisi terus, jangan kepancing masuk ya kan. Nah kan 61 diisi terus nih. Ya ini secara transaksi kelihatannya ya emang bagus. Ini lebih berlipat-lipat lebih gede karena tadi di HK terus kan, dia nggak nge-HK kiri bandarnya. Cuman sebetulnya ya dibilang bagus banget enggak, karena ini nggak apa ya, nggak wajar gitu loh istilahnya. Dia nge-HK barangnya sendiri. Nah kecuali ada yang lawan langsung haki, tapi meskipun nggak besar tapi langsung ditampung lagi ya. Misal di sini ada 300.000 ya yang haki, yang akan 600.000, nah itu masih normal. Ini kalau teman-teman kepancing 61 bisa saja nanti langsung diguyur blek 60, 59, 58 bisa juga gitu loh. Itu sih. INKP kalau teman-teman punya sahamnya di hold aja ya, yang punya sahamnya untuk swing di hold aja. Udah strong bullish nih INKP. Oke. Ada yang tanya, Aces baru titip sendal, boleh titip. Nah kan diguyur ke 60 kan. Kita skip aja ya doh ya. Saya nggak suka sih, nggak pernah beli juga. Aces boleh nitip sendal 715. Aman ini saham inilah apa namanya? Saham ini saham second liner ya. Market cap-nya juga gede. Intinya si Aces ini nggak jauh-jauh kok. Kalaupun dia turun di area ini. Nah, ini saham lagi dicoba ini sih apa namanya, di tes dipancing-pancing ya. Nah ini masih ada yang haki. Ini kalau 725 dimakan habis, rame ini saham. Nah ini value transaksi masih 7,5 miliar. Biasanya Aces itu kemarin rame itu sempet dia itu cuman 15 menit tuh transaksi udah 50 M ya. Nah. Tapi ini satu tick udah 0,7% ya. Kemudian masih open low.
Jadi teman-teman kalau mentip sandal di 715 ya boleh-boleh aja sih. INKP hold sampai berapa mas? Oke, kita cek chartnya ya. Nah kan saham kalau strong bullish dia geraknya di atas MA5 terus. Nah ini kalaupun udah di atas MA5 paling besok atau lusa dia koreksi ya, paling deket-deket area 9000 gitu. Nah ini udah breakout ya. Nah ini 9000 nya udah breakout. Nah ya udah targetnya ke sini, resist berikutnya. Kalau kita baca weekly chartnya, nah, dia udah bullish nih, MACD nya udah trend bullish. Terus kemudian kan benar 9.700 lah, kemungkinan dia akan ke sana ya dalam waktu dekat. Kalau buat yang telat masuk ya saya saranin entry lagi area 89 sampai 9.000 ya, itu jadi bantalan support terdekat. Kalau saham-saham kayak gini kita katakanlah beli 20 sampai 40% dari modal ya nggak masalah gitu loh. Cuman kalau saya pribadi sih tetap ya istilahnya kita diversifikasi, punya modal contoh 100 juta ya kita pecah jadi 10 saham, 10% semua gitu. Kalau misalnya baru 5 saham, misalnya sahamnya turun dalam kondisi uptrend, kita bisa tembak lagi. Kalau kita beli di awal langsung gede, kalaupun turun bingung cut loss gitu kan. DRMA kayaknya ini deh udah selesai deh, udah patah nih. Ini ya ciri saham udah patah tuh kayak gini ya. Jadi kena MA20 mantul, MA20 mantul. Nah ini udah patah nih, MA5 nya udah crossing ke bawah. Ini harusnya dia akan ngetes ke area MA60 atau MA50. Nah area ini nih harusnya ke sini. Jadi istilahnya ini kita jangan masuk ya di DRMA. DRMA ini udah seinfo bareng INKP loh. Jadi waktu Q1 keluar saya share DRMA, GJTL, BES, KIJA, INKP. Nah itu buat kita nge-swing. Nah ini DRMA udah uptrend jauh nih, udah uptrend jauh. Jadi ini udah waktunya koreksi, sama kayak auto ya. Auto ini kan satu sektor, cuman auto masih belum patah ya MA20 nya. Nah IMAS ini yang udah patah nih. Nah ini udah kena MA60 juga nih si IMAS. Jadi DRMA buat yang belum masuk wait and see aja. Maaf Mas Anton, tadi ketinggalan penjelasan GJTL kalau terlanjur beli 330 apa di cut loss aja. Nah gini, kalau GJTL itu kan LK-nya sama valuasinya kan bagus kuartal 1 kemarin. Nah, terus kemarin sudah diapresiasi market kan, badannya juga sudah apresiasi. Nah, ini dia masih profit taking wajar kan, karena nariknya kemarin terlalu kenceng. Nah, ini udah di bawah MA5. Nah, tadi kan saya ngomong kalau dia kena 1200 mantul. Nah, ini 1200 kejebol, berarti target berikutnya ke sini sekitar 1160. Nah, kalau misalnya dia kembali lagi ke 1200 ya dia rebound di atas MA5, dia rebound, berarti dia cenderung naik lagi. Nah, kalau udah terlanjur beli di 1330 baiknya gimana? Nah, makanya kan saya selalu bilang kalau tembak itu pakai money management, pakai TA gitu kan. Nah, kalau udah tembak di 1330, nah lihat dulu porsinya berapa persen dari modal. Kalau misalnya
kalau misalnya masih 10% atau di bawah 10% nggak masalah sih, sebetulnya nggak usah di cut loss. Tembak lagi ya, tembak lagi deket area 1160 sampai 1200. Nah, nanti averagingnya kira-kira di kisaran 1250 lah. Nah, itu masih oke sih, karena saham ini masih strong bullish gitu. Nah, ini pun juga kalau kita lihat dia turun tapi volumenya turun. Nah, dia merah, candlesticknya merah tapi volumenya turun. Nah, ini mengindikasikan sebetulnya tekanan jualnya itu sudah mulai mereda. Jadi tekanan jualnya itu sudah nggak tinggi gitu loh teman-teman. Jadi artinya sebetulnya saham ini sedikit lagi sih harusnya dia technical rebound ya. Bisa hari ini, bisa besok dia harusnya technical rebound. Oke, weekly chartnya, weekly chartnya dia masih kuat di atas. Nah, ini kalau kita lihat secara monthly chart, harusnya swingnya dia masih bisa nih ke 1500-an. Nah, cuma kan persoalannya kita udah nemuin saham yang bagus, entry-nya di berapa gitu kan. Makanya saya selalu bilang kalau udah jauh di atas MA5 jangan maksa kita hantam, jadi tetap tunggu turun. Gitu ya kira-kira untuk GCTL. Nah, kita lihat ya. Nah, ini aneh juga nih. Dia yang HK segini 1,3 juta lot, yang HQ segini, tapi dia nggak naik sama sekali loh. Value transaksinya udah 100 M, volume 2 juta, frekuensi segini, tapi dia nggak naik. Nah, bisa saja saham tersebut crossing saham ya. Nah, udah jelas. Ini saham crossing saham, sahamnya ini ya, makan barang sendiri ya. Saham kayak gini cirinya biasanya saham repo, teman-teman. Nah, volumenya tinggi terus, tapi sahamnya nggak kemana-mana gitu kan, malah downtrend. Kalau saya nggak berani ya, hindari ya. Nah, jadi kalau teman-teman Bapak Ibu nemuin saham yang volumenya rata kayak gini, tinggi terus, nah itu biasanya indikasi saham repo. Bisa saja dia kayak nanti BEBS, kayak Zata, kayak kemarin tuh kayak IPEE, kayak yang tempo hari dulu itu yang zamannya Beni Cokro itu saham-saham Pura, terus kemudian Trump dan lain sebagainya, saham-saham yang dulu gitu. Kalau saya sih skip sih. Logikanya gini loh. Kalau transaksi gede, yang HK gede, nah terus value transaksinya segini ya, 100 M ya kan, tapi harga sahamnya diem gitu. Nah, 100 M ini duitnya siapa gitu loh. Jadi dia cuman bikin bikin transaksi rame aja, cuman sahamnya nggak gerak. Jadi NATO skip ya. Maxi ini kayaknya saham IPO ya. Kalau ini sih sebetulnya normal ya, cuman di sini sisi overnya nggak ada antrian tebal. Terus ini yang haki masih lebih gede.
Jadi wait and see dulu sih kalau saya maksi nih. Oke, BBHI tadi entry di 19.10 titip sendal. Ya udah kan sekarang masih 19.10 kan. Tinggal pasang jual aja, bisa pasang 19.45, 19.25 boleh nih. Biasanya 3 tik, 4 tik kalau harga segini udah 1%. Ini saham ini masih ditarik terus nih. Ini udah breakout nih saham ini. Ya. Ini loh saham ini BBH itu kemarin minggu lalu tuh kan kita sempat live trading ya. Kita live trading di 1.800 kalau nggak salah. Saya info HK. Saya juga beli saham ini. Terus kemudian sempet cuan, tampung lagi. Keseret sideways sampai segini. Baru kemarin dapat dapat rebound ya kan. Nah terus ini masih berlanjut ya kan, ini masih berlanjut karena volumenya tinggi ya. Nah ini MACD-nya sudah mulai mengecil. Nah terus saham ini kan konsolidasi beberapa hari di range area 1750 sampai 1800. Nah ini udah breakout nih 1860 nih areanya. Nah ini ada resist di sini sekitar 1860, 1865 udah breakout. Nah, harusnya dia terdekat sih ngetes ke 2000. Swingnya ya, saya ngomong swingnya terdekat harusnya ngetes di area 2000. Kalau misalnya tadi titip sendal ya bisa pasang sell 4 tik atau istilahnya 3 tik di atasnya. Nah kalau misalnya dia nanti dikasih turun 1865 ya, 1865 sampai 1875 boleh hajar lagi. Nah ini bagus nih komposisinya udah. Nah ini ada yang antrian tebel 1910, 1915, 1920, 1925. Nah terus kemudian ini kosong ada tebel lagi 1950. Nah ini over yang bagus tuh kayak gini gitu loh. Nah kita tinggal sabar aja sih gitu. Saham ini memang polanya kalau dia makan tuh ketarik langsung beberapa papan ya, ramenya gitu. Jadi ini dia masih diam nunggu momentum, naik tarik makan beberapa papan itu sih. Oke, Pak Anton boleh dijelaskan kembali saat mau ngecek saham tadi Bapak buka di transaksi di menu stock price itu dilihat di apa ya? Masuk menu quote ya, kemudian pilih stock ya, kemudian pilih kode 001 atau stock price, atau langsung di searching di search ini juga bisa kodenya 001, nanti ketemu stock price kayak gini. Nah ini bisanya ngecek cuman di PC Bapak Ibu, nggak bisa via handphone. Kemarin banyak yang tanya, Mas bisa ngecek di handphone nggak bisa. Jadi bisanya cuma di PC. Makanya saya lebih suka di PC ini buat monitor. Jadi kita biar cepet. Yang di handphone kita buat order. Nah ini nggak bisa ngecek di handphone, bisanya cuma di PC. Logikanya orang kalau istilahnya banyak yang HK, berarti kan istilahnya antusias marketnya atau pasarnya kan tinggi gitu loh, dan bisa juga bandar juga masuk gitu. Nah cuman kembali lagi ya, ini bukan parameter utama atau patokan pertama. Lihat trade booknya juga, lihat bid offer. Terus transaksi ini juga bisa istilahnya salah baca ya, kayak istilahnya kayak tadi saham macam doh tadi ya. Nah turun kan, turun nggak? Tadi dipancing-pancing 61, 60, 61, 62. Saya ngomong antrian turun beneran kan? Nah, walaupun secara transaksi 1,3 juta lot yang haki segini. Nah ini pancing lagi nih.
Udah kalau saham kayak gini di skip aja gitu. Nah kan, tuh diisi terus harga 59. Nah kalau teman-teman nggak ngerti, polos langsung hajar, jadi santapan bandar. Kan diisi terus. Dia sengaja si bandar tuh ngisi di over, di HK sendiri, jadi biar seakan-akan tuh yang HK tuh rame, tujuannya buat mancing retail. Nah tapi sebetulnya dia mau ngebanting gitu. Nah udah cirinya ini ada antrian volume tebel di bawah, entah mau di bawah sendiri, entah mau di 52, 53, pokoknya ada antrian tebel di bawah. Overnya nggak ada yang nebelin, di sini kosong. Nah udah itu antrian turun. Nah terus berikutnya dia cuman apa namanya, dia istilahnya diisi terus overnya, makan barang sendiri. Udah itu antrian turun. Memang bisa login di dua device pak? Nggak bisa ya. Jadi memang paling nggak teman-teman harus punya minimal 2 akun di Mira Asset ya. Nggak bisa, jadi mesti yang satu nanti ke logout otomatis. Cepin mas, cepin. Cepin ini masih bagus ya, masih di atas MA 5, di atas MA 20. Grafiknya masih uptrend ya. Nah ini bentuk higher high, higher low. Nah, targetnya area ini ya. Targetnya area ini 5.700, ini swing terdekat di area ini. Swing menengahnya ke area 6.000. Ini chartnya mirip kayak INKP. Jadi saya lebih suka tuh saham sebetulnya yang dia downtrend ya, downtrend tapi dia baru bullish. Nah teman-teman masuk di sini oke gitu loh buat nge-swing. Jadi jangan sudah uptrend baru di swing. Kayak contohnya misalnya apa namanya, BNGA nih contoh. Nah ini kan sahamnya LKH ya, BNGA ya. Cuman ini sudah uptrend, udah bullish dari tahun lalu ya. Nah udah bullish. Buat kita, buat trader ya, kita ini sudah, kalau kita ngomongin TA ini sudah fase partisipasi publik ya istilahnya ya. Nah jadi udah istilahnya harganya udah di markup, udah tinggi. Kalau baru uptrend kita entry buat nge-swing nggak masalah, atau kita scalping juga nggak masalah. Kalau punya nyantol nanti dia mantul lagi. Oke kan, BBHI kena kan 1125, mantap. Ini kemarin saya masih ada pegang beberapa lot nih di apa namanya 1800 di akun satunya, 1800 ke bawah sih kemarin. Nah ayo tadi yang tanya BBHI beli di 1910 gimana mas? Ya udah, ini kalau mau jual ya jual, udah cuan itu. Nah tinggal kita ini arahnya ke 1945 1950 ya. Nah arahnya ke sini. Nah ini masih di HK terus nih. Oke.
Pak, boleh diulang antrian bid yang bagus seperti BBHI, terima kasih. Jadi gini Pak, istilahnya setiap saham itu ada istilahnya antrian bid offer normalnya itu kayak gimana gitu ya. Jadi ngikutin saham beredarnya. Kalau BBHI ini memang dia saham beredarnya kecil, di masyarakat tuh saham beredarnya kecil. Nah, otomatis bid offernya dia juga tipis. Nah, biasanya kalau dia BBHI itu turun atau dia itu nggak ditarik atau diem, itu istilahnya bid offernya itu dia cuman seratusan kadang 20 lot, 30 lot, tipis sekali gitu ya. Nah, terus kemudian di offernya itu nggak ada nggak ada antrian tebel gitu ya. Nah, terus yang bagus itu dia di sini ada antrian tebel. Kayak tadi sebelum ditarik ke 1930 kan, waktu saya ngomong buy di 1900-an tadi kan dia ada antrian tebel di deket papan paling atas. Kemudian beberapa tebel di tengah ada yang kosong, terus ada tebel lagi di atas gitu. Nah, itu yang bagus. Justru kalau di sini full tebel, misalnya di sini 1000-an lot semua, di sini kosong, nggak ada yang tebel semua. Nah, itu malah kurang bagus ya, malah jelek gitu loh. Ini kalau ini berlaku buat saham apapun ya. Contoh nih misalnya Goto. Nah, ini Goto ini sebetulnya dia sudah lumayan bid offernya ya, sudah lumayan. Nah, karena di offernya ini sudah ada antrian tebel. Cuman di sini ada yang kosong. Nah, kalau ini di sini diisi, kemudian di sini posisi offernya tebel-tebel kayak gini, tapi ada yang kosong. Nah, ini 13, 14. Yang saya maksud kosong tuh yang di luar antrian tebel kayak 13, 14, 16, 17, 18, 19. Nah, ini sebetulnya posisi antrian naik. Jadi kayak gini tuh posisi antrian naik. Nah, jadi istilahnya bandar jemur barang di offer tebel-tebel ini tujuannya untuk ditarik ya, sebetulnya untuk ditarik. Nah, kalau misalnya yang tebel ini kosong, ini nggak ada tebel sama sekali ya, atau tebel cuman satu ya, misalnya yang tebel cuman di 110 gitu ya, lainnya kosong. Ya kalau saya bilang sih dibilang bagus banget enggak, dibilang jelek enggak, cuman lumayan. Tapi kalau kosong sama sekali di sini tebel, dia malah antrian turun gitu. Jadi antrian turun tuh bisa juga di sini tebel rapet, di sini kosong. Ya, dan itu sangat sangat jomplang ya. Jomplang itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya apa ya, sangat gak wajar gitu loh. Misalnya di sini total sumnya katakanlah 20 juta ya, di sini cuman 3 juta atau 5 juta. Nah ini berarti fake bid semua. Ingat ya, kalau bid tebel itu artinya bandar belum tentu punya barang, dia cuman istilahnya jagain bid aja biar nggak turun. Nah, tapi kalau over tebel itu bandar posisinya punya barang dan dia harus tarik harga tersebut supaya supaya barangnya laku gitu loh. Caranya narik gimana? Mancing retail. Jadi di 110 bisa di HK terus ya, supaya kelihatan retailnya nanti udah makan gede-gede, baru istilahnya ditarik sampai atas gitu. Nah, apalagi ya, mungkin teman-teman bisa kasih contoh kalau ada yang mantau saham-saham yang bid offernya aneh-aneh, bisa tulis di kolom chat deh, nanti saya jelasin. SCMA kemarin saya buy di 172. Kita lihat SCMA ya, buy 172. Nah, ini sebetulnya yang HK bagus ya, yang HK bagus, cuman transaksinya masih sepi ya ini. Terus nah ini ada antrian di 165 di bawah. Ini nggak ada antrian tebel sama sekali, cuman ini dia normal sebetulnya, bid offernya normal. Dan SCMA ini bukan saham gorengan ya, jadi biasanya yang banyak banyak bid aneh-aneh itu saham-saham repo, saham-saham gorengan gitu. Kita lihat catnya ya. Nah, ini dia mau coba mantul di atas MA5 lagi nih. Kalau entry di 172, sekarang 171, hold aja nggak masalah. Nah,
kalaupun dia turun nanti ke 164, 163. Nah, stop lossnya kalau dia tembus ke bawah ya, 163, 164 tembus ke bawah, stop loss. Nah, sebetulnya saham ini saham nge-swing sih, SCMA ini. Nah, cuman karena harganya murah, di scalping bisa. Nah, biasanya saham ini geraknya di atas 200. Jadi sebetulnya harga 170-an ini masih murah sih SCMA ini. Gitu. Ya kalau sudah punya 172 hold aja sih. Kalau trade plan-nya scalping bisa sell 2 tick sampai 4 tick bisa sell lah. Nah, ini udah kelihatan mulai dipancing-pancing nih, mulai rame nih. Kalau ada satu aja antrian agak tebel ya, 80.000 lot atau 100.000 lot antara 175 174. Nah, ini confirm saham itu mau ditarik. Nah, gitu. SCMA sama BMTR untuk swing pilih mana ya? Kalau BMTR udah tinggi ya. Kalau aku sih mending SCMA. Dimakan nih habis 173. Nah, diangkat terus ya. Boleh nih teman-teman kalau mau nitip sendal 173 boleh, 172 boleh. Nah, stop lossnya boleh ini kalau di bawah 165 stop loss. Ini kelihatan nih 165 tadi saya bilang ya. Ini deket MA20. BMTR, kalau BMTR udah ditarik sih. Nah, ini loh. Nah kan, ditariknya dalam. Nah, dan BMTR tuh saya nggak sukanya kalau dia lagi distribusi sehari kebanting bisa 10% nih. Lihat polanya nih. Setiap saham kan ada polanya nih. Nah, ya memang kalau valuasi sebetulnya murah BMTR secara valuasi ya. Tapi secara TA pola-pola candlenya, harganya juga saya nggak begitu suka sih, karena ya memang misalnya kita salah posisi kebantingnya dalam nih, dan ini sudah ditarik ke atas, tapi kalau SCMA masih di bawah. Nah, ini areanya 175 nih. Kalau 175 break, dia bisa terdekatnya bisa ke 180. Nah, bisa ke sini. Murah loh saham ini, teman-teman lihat aja nih TA-nya. Pernah ke 840. Ini saham ini pernah stock split. Jadi dulu itu high-nya 3000 atau berapa gitu loh. Jadi dia stock split. Udah. Nah, sisi ini adalah sisi uptrendnya secara short term ya. Ya, target terdekat 180. SMA target terdekat 180. SMA ini juga second liner ya istilahnya, bukan gorengan. Bukan saham model kayak DOH tadi. Jadi istilahnya nge-swing pun ya agak aman gitu. Buka gimana mas? Buka sebetulnya sih ini secara chart dia sudah bottom ya, di bawah ya. Cuman saya nggak bisa bilang bagus banget, enggak, karena Bukalapak ini kita lihat dia naik turunnya itu dia nggak banyak ya. Jadi setiap saham kan tuh kan ada polanya ya. Paling dia naik 2 hari terus turun, naik 2 hari turun, terus kemudian ini kan sektor tekno, sama kayak Goto ya istilahnya. Nah, sama-sama tekno ya, Bukalapak sama Goto. Kalau saya pilih Goto gitu kan.
Satu, karena harganya murah, di bawah 200 ya, karena kalau harga cepek itu satu tiknya 1%, bid overnya kalau butuh tebel, jadi kalau misalnya beli lot agak banyak itu nampung. Nah, kalau ini enggak ya. Oke. Oke, GJTL ditampung lagi kan di atas 1200. Udah teman-teman tuh, acuannya kalau trading tuh kita entry pakai MA5 aja, itu paling simple sudah. Jadi kalau dia di atas jauh MA5, ya teman-teman jangan maksa masuk entry di atas. Kan saya selalu ngomong ada koreksi wajar gitu. Nah, ini KP-nya 9.300 sudah. Base 180. Base ya kan? Beggar duluan yang Kija ini kemarin. Oke, tadi ada tanya BRMS Pak sama ERTX. Duh, udah ketarik ya. Oke sih, kalau chat saya ngomong oke ya BRMS ya. Nah, ini di sini udah confirm. Di sini udah confirm ya. Terus ini udah breakout. 150 udah breakout. Jadi swing itu entry di sini atau di sini ya, pas breakout ini ya. Ini udah confirm. Kemungkinan dia ke 160 sih paling deket. Cuman kalau misalnya teman-teman belum masuk, telat. Nah, ini 160 kan, ada antrian tebel kan. Sebetulnya kita nggak perlu ngelihat chart aja, ngelihat antrian-antrian yang tebel aja udah bisa ngelihat ini support, ini resisten kayak gitu. Nah ini ya, tadi contoh BBI, sekarang contoh BRMS. BRMS kan ketarik 6% nih. Teman-teman lihat di overnya itu ada antrian tebel 176, 130, 300.000, 117. Nah, ini yang saya maksud posisi antrian naik bagus. Nah, ini ada yang kosong, jadi nggak rapat. Kalau di sini rapat ratusan ribu semua itu malah kurang bagus. Nah, kalaupun kosong itu juga kurang bagus gitu ya. Nah, masalah di bid ini dia tebel rapi atau kosong nggak masalah sih. Nah, kalau kosong pun malah nggak mungkin kan, antrian kosong bandar malah guyur gitu. Justru yang aneh kalau bidnya ini tebel sampai beberapa kali lipat dibanding over, itu malah yang aneh gitu. Nah, ini value transaksi udah 30 miliar. Kalau 30 miliar tuh udah apa ya, bandar udah partisipasi lah. Nah, ini transaksinya juga normal. Nah, terus kalau belum entry-nya di mana? Nah, ini udah kelihatan nih, 150 ada, 155 ada. Sebetulnya kalau mau entry kita lihat trade booknya, transaksi mulai gede ini di 151, 152. Value minimal 30M. Iya bener, 30M. 20M sebetulnya juga udah masuk sih. Nah, tapi transaksi segitu teman-teman nggak akan dapati market cap di bawah 1T. Nah, ini kan market capnya memang BRMS 22 triliun ya. Kalau market capnya di bawah 1T kayak saham gorengan, itu dia biasanya kalau transaksi 20-30M dia biasanya udah ketarik 10%. Nah, istilahnya makanya kenapa saham gorengan itu volatil sekali, karena memang apa ya, yang gerakin itu ya bandar-bandar apa ya, bandar-bandar bensinnya yang cekak lah istilahnya. Duitnya nggak begitu banyak, jadi nariknya juga nggak butuh modal gede karena market capnya kecil gitu. Kita lihat RETX.
ini transaksinya lebih gede. Udah, ini antrian turun kelihatan. Biasanya antrian turun itu bisa dilihat juga dari ini, open sama dengan high. Ini biasanya antrian turun juga. Gitu sih. WiFi, oke kita cek WiFi ya. WiFi ini juga apa namanya? WiFi ini juga bit overnya mulai aneh teman-teman sih. Nah, WiFi emang dulu sempat saya rekomendasiin untuk swing waktu Q1 keluar ya. Nah, tapi sejak dia patah ini ya, sejak ini udah nggak saya rekomendasiin untuk scalping maupun nge-swing. Dan WiFi ini transaksinya juga aneh sih. Nah, ini rapat ya. Jadi WiFi ini bit over normalnya kayak gini harusnya 3.000-an, 4.000-an lot. Nah, yang over ini udah 36.000, 25.000. Ini sudah fake over. Jadi fake over ini sudah. Nah, terus kalau ada pola seperti ini juga bisa kita sebut antrian turun ya. Gitu. Nah, terus yang hakik juga udah lebih gede. Jadi saya nggak ini sih nggak menyarankan untuk WiFi mau scalping maupun swing gitu. Kalau market cap 1T value berapa Mas bisa dikatakan bandar sudah masuk? Nah, kita cek di StockGener ya. Misalnya katakanlah nih 10 miliar. Kita cek yang persentase saja biar enak. Kita cari yang market cap-nya kecil ya. Misalnya LF, ini saham IPO kayaknya. Nah, ini kan market cap 1T kan ya. Nah, ini bacanya T ya, 1, sekian T ya. Nah, ini value transaksi udah hampir 10 miliar nih. Volume 500.000 lot. Jadi, teman-teman bisa pakai patokan apa namanya? 10M ini ya. Tapi kalau dia udah mencapai 10M biasanya harga sudah ketarik. Nah, ini kan karena saham akselerasi dia arahnya kan 10%. Nah, teman-teman bisa juga pakai volume. Biasanya volume kalau saham yang market cap-nya kisaran 1T ke bawah itu dia butuh volume transaksi antara 200.000 sampai 300.000 lot ya. Itu bisa dikatakan rame. Nah, bisa dikatakan rame. Terus frekuensinya tinggi. Nah, ini kan frekuensinya 3000 ya. 3000. Jadi frekuensi itu total transaksi beli dan jual. Jadi satu kali frekuensi sama saja dengan beli dan jual satu kali gitu. Nah, tapi lihat dulu kalau saham GTRA frekuensinya 23.000 kali. Nah, namun value transaksinya cuma segini, volumenya cuma segini, dan harga sahamnya nggak kemana-mana. Berarti ya istilahnya pindah barang aja gitu. Jadi yang dilihat dia normal ya. Jadi value transaksi naik, volume naik, frekuensi juga naik, dan harganya harus naik gitu. Itu sih. Saya FAST nyangkut 78. Sepi nih saham ya, banyak yang hajar kiri.
ini sudah mulai konsolidasi nih. Nah, patokannya ini MA20 nih. Oh, dia jebol di bawah 74, stop loss aja. Gitu ya. Oh, jebol MA20 stop loss aja. Ini udah volumenya kosong nih. Nah, ini volumenya udah kosong. Oh, dia rame kayak gini volumenya. Udah ditinggal biasanya kayak gini udah nggak di-maintain sama bandarnya. Jadi kalau saya mending buang daripada kita istilahnya apa ya, maintain saham-saham yang ditinggal sama bandar istilahnya. Nah, ESA juga pantau ya Bapak Ibu ya. Harga amoniaknya masih naik. Terus teknikalnya juga bagus. ESA kemarin kan juga saya info untuk scalping atau swing. Oke. MTK. MTK ini bagus sebetulnya, secara TA masih murah ya secara TA. Nah, dia udah patah nih trennya. Nah, ini sih dia ini apa namanya? Mau breakout nih kalau kita lihat. Nah, ini juga apa namanya, antrian naik nih dia. Ini ada yang kosong tapi tebel, nggak yang rata tebel ya, istilahnya ada yang dikasih kosong. Oke sih, kalau mau ngentry ini banyak yang HK di 760 755, boleh titip sendal di 755 760. Oke ya, ada pertanyaan lagi? Kita waktunya hampir habis ya. Oke, nggak ada ya. Kalau sudah nggak ada, Mas BRMS titip sendal di mana? Oke. BRMS kan udah breakout tadi ya. Ini sebetulnya antri agak jauh dikit sih, 153 1 sama 156 ya. Nah, kalau mau titip sendal di 155 aja antri ya, 155 atau 156. Nah, nanti tembak lagi, itu best price-nya antara 151 sampai 153. Jualnya di 160. Ini nge-swing pun sampai 165 masih oke nih saham gitu. Terus BRMS ini juga dia nggak produksi batu baru aja ya, dia juga produksi emas juga ya. Jadi apa namanya, sentimennya walaupun batu bara turun dia nggak begitu ngedrop banget gitu loh. Silo ini rumah sakit ya. Ini udah mau coba di atas MA20 sih. Kalau saran saya tunggu ini ya, tunggu MACD-nya ke atas ya. Ini masih distribusi di bawah nih. Takutnya ini cuma technical rebound terus kemudian turun lagi gitu. Nah, ini kan juga masih ngetes di MA20 nih. Host ada bisa nunjukin trade book specific sell berapa, offers berapa ya? Nggak bisa. Jadi istilahnya di trade book ini yang kita ngelihat ya, istilahnya misalnya nih katakanlah Silo ini transaksi paling gede di 1900. Nah, ya kita bisa asumsi transaksi paling besar itu bisa juga dia dominan HK atau buy, bisa juga dia dominan sell. Jadi kita nggak bisa ngelihat rinciannya yang buy berapa, yang HK berapa gitu.
Oke, mungkin itu dulu ya dari saya ya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang partisipasi best jebol 120 ya. Semoga kena 187 dan 200. Happy cuan semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.